adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Terus kakak harap juga kabar adik-adik di rumah tetap luar biasa. Yes. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, sekarang saya sudah bebas. Kita sudah dibebaskan sama Tuhan Yesus oleh darahnya yang kudus, yang suci. Kita juga mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih pelihara kita sampai saat ini. Maka dari itu, kakak mau undang adik-adik semuanya di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, kita mau katakan, sekarang saya sudah bebas, dan kita mau katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yuk nyanyi! Adik-adik, tadi kan kita sudah berdiri, sudah bersukaria memuji Tuhan. Sekarang kakak undang adik-adik semuanya untuk duduk kembali, duduk yang tenang, duduk yang rapi, duduk yang sopan, jangan lari-lari, dan harus ikut ibadah sampai selesai. Kita mau berdoa, kita mau buka ibadah kita dalam doa, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan kami juga masih bisa melihat ciptaan-Mu yang indah setiap harinya. Kami juga masih bisa merasakan hari yang baru setiap harinya. Tuhan juga masih pelihara kami sampai saat ini. Itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar lagi Allah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan juga tolong kami supaya kami bisa fokus, bisa mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ada yang masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu apa? Hayo, apa? Ingat gak? Benar sekali, firman Tuhan minggu lalu adalah tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, Petrus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Petrus diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Hebat sekali ya Tuhan Yesus, adik-adik. Yuk, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Setelah Petrus dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, banyak orang yang mengikuti Petrus. Banyak orang yang pengen dengar Petrus itu ngajarin apa ya. Nah, setelah banyak orang yang mengikuti Petrus, akhirnya Petrus pun bersaksi. Dia berkhotbah dan dia mengajarkan orang banyak tentang kehebatan Tuhan Yesus. Sehingga pada hari itu, pada saat itu, banyak orang yang bertobat dan percaya sama Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa ada sekitar 5.000 orang yang bertobat. Wah, terpujilah nama Tuhan. Mendengar hal itu, para imam dan juga para pemimpin Yahudi gak suka. Mereka marah-marah. Mereka marah sama Petrus karena Petrus ngajari orang banyak tentang hebatnya Tuhan Yesus. Kok mereka marah-marah sih? Kenapa ya? Ternyata para pemimpin Yahudi dan juga para imam itu mereka gak percaya sama Tuhan Yesus. Padahal mereka menyaksikan sendiri betapa hebatnya Tuhan Yesus itu. Adik-adik, kita jangan sama seperti para pemimpin Yahudi ya. Jangan sama kayak para imam yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Setelah itu, akhirnya
Petrus pun dimasukkan ke dalam penjara sama Raja Herodes karena Raja Herodes ingin menyenangkan hati para imam dan juga para orang Yahudi. Ya, kasihan sekali Petrus masukkan dalam penjara. Pasti sedih. Adik-adik, ada yang tahu nggak kayak mana dalam penjara itu? Sedih, dikurung, takut, gelap. Tapi Tuhan Yesus tolong Petrus. Tuhan Yesus melepaskan Petrus dari penjara. Kita bisa melihat kisah ini di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-19. Nah, adik-adik pada penasaran nggak gimana ya kira-kira kisahnya Tuhan Yesus melepaskan Petrus dari penjara? Kalau penasaran, yuk kita nonton. Selamat menonton adik-adik. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul
berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Di penjara, Petrus dijaga oleh 4 regu prajurit. Bahkan di dalam penjara, Petrus juga dijaga oleh 2 orang prajurit sampai waktunya tidur. Bahkan Petrus juga dibelenggu oleh 2 rantai. Petrus juga dijagai oleh para prajurit yang lain di muka pintu penjara. Sulit rasanya Petrus untuk keluar. Wah, sungguh ketat sekali ya penjagaannya adik-adik. Sulit rasanya untuk Petrus bisa keluar dari penjara. Tapi Tuhan Yesus telah merencanakan suatu pembebasan yang ajaib untuk Petrus. Tuhan Yesus mengirimkan malaikat ke dalam penjara untuk melepaskan Petrus. Dan akhirnya Petrus pun bisa bebas dari penjara. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus luar biasa sekali ya adik-adik. Banyak cara yang Tuhan Yesus buat untuk menolong orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Untuk menolong orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Adik-adik, tidak ada rencana Tuhan yang sanggup digagalkan sama manusia, bahkan sama orang yang paling berkuasa sekalipun. Tuhan punya kuasa di atas apa yang bisa manusia pikirkan. Adik-adik harus tahu ya, bahwa yang mengatur kehidupan kita ini hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika adik-adik merasa gelisah, takut, sedih karena sesuatu hal, adik-adik jangan langsung berputus asa ya. Adik-adik harus berdoa dan berserah aja sama Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus yang dilepaskan secara ajaib sama Tuhan Yesus dari penjara, Tuhan pun punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang berhak menentukan apa yang terjadi pada diri kita, bukan manusia. Makanya kita berserah aja ya sama Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita daripada kita sendiri loh adik-adik. Maka dari itu, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya yang terbaik, bukan kehendak kita. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa para jemaat mendoakan Petrus dengan tekun supaya Petrus mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Seperti para jemaat yang mendoakan Petrus, adik-adik di rumah juga harus belajar untuk berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Misalnya nih, kita berdoa untuk teman, untuk keluarga, untuk gereja, untuk negara, apalagi sekarang kan negara kita sedang menghadapi masalah yang besar, sedang melawan penyebaran virus corona. Adik-adik boleh berdoa untuk negara kita, bangsa kita, dan juga boleh berdoa untuk dunia. Jadi, hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan orang yang paling berkuasa sekalipun nggak bisa. Nah, yang kedua, kita belajar untuk berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-10. Mazmur 139 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ya adik-adik. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Adik-adik, yuk sama-sama kita coba menghafalkannya. Mazmur 139 ayat 10.
Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk semuanya dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tolong kami anak-anak-Mu supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Kami tidak mau putus asa lagi karena kami tahu Tuhan Yesus supaya mengatur kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga tidak mau takut lagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang terus pegang tangan kami, Tuhan yang terus tuntun kehidupan kami. Kami juga teringat untuk bangsa dan juga negara kami. Tuhan tolong bangsa dan juga negara kami. Tuhan tolong para medis yang bekerja di rumah sakit, supaya mereka juga Tuhan lindungi, Tuhan berkati dalam merawat pasien yang sakit, berkati juga para peneliti, berikan juga hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya mereka mampu menemukan vaksin daripada virus corona. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, biar lagi Tuhan yang terus tolong, Tuhan yang sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang kudus. Biar juga melalui pandemi ini, banyak orang yang mengenal Kristus dan banyak orang yang akhirnya berpaling kepada Kristus dan juga bertobat. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami kepadamu, dengarkanlah ya Tuhan, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah kita minggu depan. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap bersemangat, dan juga jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.